guys, di video kali ini aku akan kasih tips untuk kalian para pemula di bisnis ya. Aku itu memulai bisnisnya hanya dengan modal 200.000. Terus sekarang udah ada tokonya. Mulainya itu dari setelah menikah kira-kira 2 tahun lalu, karena aku itu dari kecil emang jiwa berniaganya kuat ya, jadi pengen banget jual-jual kayak gitu. Nah, setelah browsing kan ada APK kayak Shopee, Tokopedia, ada juga yang Blibli dan semacamnya ya, marketplace gitu. Aku itu tertarik sama yang make up ya, jadi kayak daripada beli, pengen banget gitu beli make up tapi nggak dipakai karena kan aku bukan mua. Jadi pas lihat-lihat browsing, bagus-bagus ya barang-barangnya, pengen banget beli. Nah dari situ modal 200.000, aku pertama beli apa ya, dulu itu kalau nggak salah pertama kali beli lipstick ya, aku beli dua box isi 2 lusin. Nah dari situ aku mulai jualin, akhirnya bertambah. Nah modalnya itu nggak pernah aku pakai ya, jadi ketika dapat untung aku tambah lagi, beli barang lagi sampai barang sekarang itu banyak ya. Nanti aku akan kasih lihat isi dari toko aku ya. Jadi ini sekarang kan pengiriman lagi lambat, jadi barangnya hanya sedikit ya di toko. Oke, jadi ini lapaknya. Sebagian barang ready ya, yang lain belum ready, masih di pengiriman. Halo. Ini tuh masih banyak yang kosong. Terus di sini juga ada nih. Jadi ini modal sedikit ya, modal hanya dari 200.000, sekarang udah jadi banyak kayak gini. Itu berkat kita mau berusaha ya guys. Hujan. Daripada boring kan, jadi aku kasih tips-tipsnya ya. Jadi untuk memulai bisnis itu nggak usah perlu takut atau banyak mikir bisnis apa yang bagus ya. Pokoknya ikuti apa kata hati kita. Punya aku saja hanya dari hobi beli-beli, jadi daripada uangku habis beli terus barangnya nggak dipakai, mending aku kepuasan hati untuk beli itu aku bawa di bisnis. Jadi aku order yang barang bagus terus aku jual deh. Nah sekarang alhamdulillah banyak banget MUA di Gorontalo yang belanja di lapak aku ya, di Nara Makeup. Nah untuk jatuh bangun itu banyak ya, kadang ada yang ngutang terus selama bayar banyak banget guys. Jadi ini sekalian curhat ya. Ini juga aku habis sholat terus bingung mau ngapain, udah habis ngaji, jadi bikin video aja. Nah jadi dari modal 200.000 itu sekarang toko aku udah banyak barangnya. Jadi tips yang pertama itu untuk memulai bisnis, yang pertama itu jangan tunda dan jangan tunggu ya, jangan tunda, jangan tunggu. Ikuti apa kata hati kita ya. Kayak kita udah berpikir nih, aku mau mulai bisnis kecantikan, toko kosmetik umpamanya kan, toko kosmetik. Nah nggak usah mikir lagi kita modal, aku nggak ada modal, aku nggak ada
kerja, modal dari mana ya, modal yang di tangan aja, kayak aku cuma modal 200.000 dan sekarang udah banyak ya. Terus yang ketiga, jangan pernah buat modal untuk pinjam dari bank, mau dari finance, mau dari apapun itu, jangan pernah, karena untung yang kita dapat hanya untuk membayar bunga dari mereka. Jadi capeknya di kita ya, jadi capeknya di kita sendiri yang capek, capek-capek jualan, untungnya hanya untuk di bank ya, untuk kita kasih ke bank atau ke leasing atau ke pokoknya koperasi, pokoknya semua lembaga-lembaga keuangan yang kasih pinjam duit. Nah terus itu pokoknya jalani, jangan pernah modalnya dipakai. Kalau mau dipakai pun ya untuk yang kepentingan, jadi untuk keuangannya itu uang untuk toko, untuk all shop kita, jangan pernah gabungin sama untung sama uang belanja kita. Jadi biar nggak kepake. Seumpama kalau kita benar-benar butuh uang dan uang pribadi nih udah habis, boleh ambil tapi sistemnya minjem. Jadi setelah kita ada uang lagi, kita balikin lagi modal itu yang kita pinjam dari uang all shop kita. Jadi kayak gitu. Terus apalagi ya, ini sih bukan menggurui ya, jadi cuma pengalaman aku aja di bidang all shop gitu, di bidang terus yang keempat itu, jangan pernah mengikuti produk yang lagi booming. Jadi biar pasar kita itu nggak berebut. Jadi kayak sekarang kan lagi tren sabun A misalnya, sabun A. Jadi kita ikut juga jual sabun A bisa, tapi jangan terlalu sering ikut. Jadi kita harus bikin tren sendiri kayak gitu. Toko kita bikin kayak gini, sekarang lagi booming produk A kan, produk A lagi booming, kita biarkan aja mereka, kita cari yang baru. Nah nanti produk kita akan booming, kita pokoknya cari inovasi baru. Setelah yang produk yang kita order booming, kita ganti lagi. Jadi untungnya dari pertama itu di kita gitu kan. Biasanya kalau udah banjir banyak yang jualan, kayak sabun A sudah banyak yang jualan, nanti di sini harganya turun 2.000, turun 5.000, ada yang udah turun, ada yang memang benar banting harga, ada yang sudah nggak ngambil untung sama sekali. Jadi itu sih tips dari aku. Jadi kita tuh jangan coba-coba ambil maksudnya jangan ikuti pasar. Jadi kita harus bikin pasar sendiri kayak gitu. Kayak langsung kan sekarang kan banyak banget yang kita lihat ya, kita browsing aja di Shopee atau di Tokopedia atau di Lazada, kita cari-cari aja apa-apa yang ini bagus ya, coba kita order. Nah kita promosikan. Nah ketika booming, jangan pernah, kalau udah 2 kali 3 kali kita order kan booming, terus ada yang udah rekan kita udah ngikutin untuk beli itu ya, untuk jual itu juga, nah kita pindah lagi di produk lain. Jadi biar pasar kita itu fresh gitu, kayak toko kita itu fresh. Jadi setiap ini ada barang baru, jadi konsumen tidak bosan kan ya. Begitu juga kalau kita kan kayak jualan bulu mata atau jualan sabun, kita harus ambil inovasi baru, jangan order itu aja, jadi konsumen kita nggak bosan kayak gitu. Nah untuk jatuh bangun itu banyak banget guys, tantangannya ya. Kayak aku pernah barangnya memang benar-benar habis, dapat modal, terus mulai lagi dari gaji suami, dan akhirnya sekarang, makanya itu jangan libatkan riba di bisnis kita. Dulu pernah pinjam di riba untuk mulai bisnis dan akhirnya bangkrut ya, dan udah nggak ada sisa sama sekali. Akhirnya aku berpikir, jadi semua sisa barang yang ada ribanya aku kasih ke orang, nggak aku pakai lagi, dan aku benar-benar pakai uang yang halal, yang
yang nggak ada ini ya, nggak ada ribanya kayak gitu. Kayak gitu. Nah, pokoknya itu aja tips dari aku. Jangan lupa like, comment, sama subscribe. Soalnya banyak banget masuk message yang masuk di, nanti aku lanjutin lagi di part 2 ya. Banget message masuk. Pokoknya itu tipsnya ya. Nah, untuk yang lanjutannya, aku lupa tadi bilang kalau jangan lupa juga libatkan Allah untuk semua perkara kita, atau untuk yang berbeda keyakinan, pokoknya libatkan saja Allah atau sesuai keyakinan kita di dalam semua pekerjaan kita. Insya Allah semua pekerjaan kita akan mulus ya, walaupun ada rintangan tapi dia akan tetap mulus kayak gitu. Nah, nanti aku akan bikin juga part 2 tips jualan juga ya. Nah, jangan lupa like, comment, sama subscribe. Makasih.